Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. FSGM berkolaborasi dan bersinergi. Wah, temanya keren banget ya. Lalu ditambahi menjadi FSGM yang rendah hati dan pengampun. Dan mantul luar biasa. Para suster dan juga keluarga Ibu Imam Pacar Tias, kita bersyukur hari ini berjumpa dalam iman. Dan pasti iman yang berjumpa ini akan membawa energi. Dan semoga nanti energi ini bisa dibawa masing-masing pribadi untuk berkarya kembali sesuai dengan tanggung jawab tugas perutusan masing-masing. Kalau Suster Yunata di mana? Rumah sakit Panti Secanti. Oh, luar biasa. Suster Yunata di rumah sakit. Suster Fabiola di Mabes. Di Biarain, Dok? Oh, di mana itu? Pringsewu. Oke, Mabes Pringsewu. Lalu Suster Dorothea di Atambua, Suster Loisa di Palembang, di sekolah, di keuskupan. Wah, ini tangan kanannya Bapak Uskup ya. Wah, Monsinyur Harun. Ya, terima kasih. Lalu Suster Francisco, ya, di Santa Maria Metro, sekolahan atau klinik. Lalu
Suster Asenio di Timor Leste, oh Asenia. Suster Edita di Tanjung Karang. Anu ya, poskope baru ya. Kinyis-kinyis. Oh, ambil dari Palembang ya. Luar biasa. Suster Loisa melahirkan uskup. Lalu Suster Dominik. Suster satu komunitas di rumah sakit. Oke. Itu keluarga Bu Imam. Ini para suster yang sudah 97 itu kalau dihitung berapa? Oh 9, malah tadi yang bilang 97 siapa? Lo kok nggak kompak? Hah? Oh pengen masih muda. Yang benar 94. Jadi berapa tahun itu? 27 tahun. Sudah membiara 27 tahun. Kalau 97 dinomke 3 tahun. Ya, 27 sudah selesai atau setelah melampaui pesta perak. Berarti ini menuju emas. Wah, luar biasa. Pasti yang dihayati makin dalam. Dan pertanyaan Tuhan Yesus ini kiranya mewakili ya. Sampai 27 tahun hari-hari ini mungkin juga baik ini direnungkan. Apakah para suster mengasihi aku? Nah, raglem jawab romo bondan ya. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya unik ya, sampai 3 kali. Dan kalau kita baca-baca, itu ternyata kata yang dipakai itu Tuhan Yesus berbeda-beda. Pertanyaan yang pertama sama kedua, ini pakai kata-kata cinta yang agung, yaitu agape dengan diterapkan dalam kalimat itu agapo. Cinta total, cinta tak bersyarat. Namun jawaban Petrus, Simon itu nggak sesuai. Dia 2 kali ditanya, jawabannya sama. Phileo. Petrus menggunakan kata itu, bahwa cintaku terbatas. Cinta manusiawi. Petrus tidak memakai agapo. Namun dia memilih, aku mencintai Tuhan hanya sekelas manusia. Kita tahu Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali. Karena diare ya, 3 kali menyangkali ya. Ya. Jorok. Nah, Petrus sadar bahwa cintaku pada Tuhan itu tidak halus, tidak mulus. Maka dia tidak berani memakai kata agape. Dia hanya berani memakai kata philia. Cinta seperti sahabat yang kadangkala tidak setia. Yang kadangkala jatuh dalam egois, dalam kepentingan diri. Seperti waktu itu kan ditanya, apakah engkau salah satu muridnya? Enggak. Dia ingin selamat, menghindar. Nah, kadangkala mungkin juga kita tidak sungguh-sungguh taat. Mungkin dalam ketaatan juga sosok rodo gedumel. Gedumel ini ngerti lah ya gedumel. Tahu ya, tidak menerima sepenuh hati. Mungkin benar ya gambaran kita manusia sebagai imam, sebagai suster, sebagai ibu, sebagai orang muda. Kadangkala cinta kita masih bersyarat, cinta kita masih egois.
Dan Tuhan maka dalam pertanyaan ketiga menyesuaikan. Dia juga tidak pakai agapo. Dia pakai Tuhan Yesus dengan kata-kata pilio. Pakai kata pilia. Apakah engkau mencintai aku secara manusiawi? Dan Tuhan Yesus dalam pertanyaan pertama sampai ketiga ini menerima jawaban Petrus itu. Dalam pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dia tetap menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Meskipun kamu tidak sempurna. Meskipun kamu lemah. Meskipun sering gagal. Namun aku tetap mempercaya kamu. Wah, ini luar biasa ya. Dialog sangat mewakili kondisi kita. Yang kadangkala masih mementingkan diri. Nah, lalu Tuhan Yesus mempercayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Para suster tadi ada yang di rumah sakit, di klinik, lalu di sekolahan, lalu di mabes. Lalu kalau suster Atambua di mana itu? Di apa itu? Pastoral. Suster Timur Leste, Asinia, klinik juga. Kita tetap manusia yang kadangkala jatuh. Namun Tuhan Yesus tetap menerima kita apa adanya. Dan Tuhan Yesus bahkan menyimpulkan suatu peneguhan yang luar biasa. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Meskipun kita jatuh bangun, namun arahnya tetap sama. Meskipun kadang gagal, tidak taat, namun arah tetap satu. Maka Tuhan Yesus tetap mengatakan, ikutlah aku. Dan kalau kita menyelaraskan dengan tema yang diberikan Mbak Dita, wah ini luar biasa sekali ya. Berkolaborasi, bersinergi, rendah hati dan pengampun. Wah, kalau dilihat dari wajahnya ini wajah-wajah yang pengampun, murah hati, tidak dendam, tidak iri. Amin ya. Ya, yang penting jangan ampun deh. Nah, semua orang, Bu Imam, Fajar, Dias, kita, Imam, Suster, itu memilih menjalani hidup ini dengan pilihan kita. Ada yang memilih jadi dokter, pedagang, suster, romo, lalu bekerja di kantor, bekerja ini. Pilihan itu akan kelihatan benar, pilihan itu dijalani, dicintai, itu ketika ada satu kata, jiwa. Sehingga kemudian kalau pedagang sampai kepada istilah jiwa dagang. Kalau sebagai dokter, perawat, jiwa merawat, menyembuhkan, jiwa pelayan. Nah, kalau para suster ini jiwanya jiwa apa ini? Sakit jiwa atau jiwa apa ini? Kira-kira jiwanya apa kalau para suster itu? Nah, oke, mantap. Nah, sampai kepada penjiwaan. Ketika sudah sampai di situ, yang dilihat oleh orang lain adalah energi yang turah-turah. Energi yang turah-turah itu istilahnya, sederhananya, ketika sudah bekerja di sini, memilih hidup seperti ini, ketika harus lembur, tidak hitungan waktu. Karena apa? Karena saya sudah menjiwai sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai pedagang. Karena sudah menjiwai itu all out, total. Bahkan seperti turah-turah. Seperti orang duwe kesel. Nah, namun kalau kita memilih pilihan hidup,
itu untuk lembur. Nanti lemburnya setengah jam, 1 jam, 2 jam, atau berapa ya? Lalu aku dapat apa ya? Nah, ketika masih seperti itu, belum ada jiwa. Belum ada kesatuan yang total. Masih hitung-hitung. Nanti kira-kira aku capek nggak ya kalau seperti ini? Nanti aku untuk apa ini? Namun ketika sudah menjiwai, itu yang dipikirkan adalah bagaimana yang kutangani, yang dipercayakan kepadaku ini, kulakukan sebaik mungkin, bahkan hasilnya yang terbaik kalau bisa. Tidak mikir bahwa aku harus begini, tidak mikir harus lembur, tidak mikir harus waktunya begini, tidak dipikir. Hanya bahwa yang dipercayakan kepadaku ini bagaimana nanti hasilnya terbaik. Nah, kalau sudah seperti itu kelasnya pesta perak. Itu pesta perak karena sudah makin klik. Nah, orang kalau bahasanya Dias Fajar itu klik. Bahasa orang muda sudah klik dengan pilihan hidupnya. Sehingga salah satu tandanya lagi adalah tidak ada kamus mengeluh. Karena apa? Karena hidupnya itu ya ini hidupku. Ini pilihanku. Maka tidak ada lagi, wong sudah dipilih, sudah pilihan, apalagi sudah pesta perak, sudah mau pesta emas toh ini. Nah, tidak ada lagi keraguan, tidak lagi ada hitung-hitung, maka tidak ada keluhan. Keluhan itu apa? Bukan kamusku lagi. Karena ini sudah pilihanku, sudah hatiku, sudah diriku, ya diriku ini. Nah, kalau kita juga belajar bahwa ternyata kalau kita mengeluh itu ada bahayanya. Karena mengeluh itu mengeluarkan hormon-hormon sutris. Namun Tuhan itu membuat waktu tenggang. Kalau mengeluhnya itu baru 2 kali, itu hormonnya belum jalan ke aliran darah. Namun kalau sehari, itu koyok minum obat, mengeluhnya 3 kali, itu nanti hormon stres itu akan mengalir ke darah. Maka kalau orang mengeluh itu wajahnya itu jepaprut, rodo-rodo cepet kisut. Karena apa? Karena hormon yang mengalir bukan lain. Tuhan juga membawa rumus ketika kata-katanya itu vibrasinya positif, bahagia, optimis, itu tidak ada waktu jeda. Bahkan pribadi yang optimis, yang semangat itu tidak hanya mengalir dalam darah, namun vibrasi yang di jantung itu bisa nyetrum ke sana kemari. Hanya orang yang rada kurang diajak senyum itu malah merengut. Nah, suster tak ajak senyum. Nah, kalau suster merengut, wah ini gangguan jiwa ini. Nah, semoga tidak usah diampet sus, nanti malah keluar di mana-mana. Nah, dan semoga ketika sudah klik, pribadi yang sudah klik itu juga akan bisa klik dengan yang lain. Karena dia sudah klik dengan pilihannya, klik dengan Tuhannya, maka dia akan mudah klik dengan yang lain. Mengapa? Karena dia bisa menerima hidup ini. Kalau menerima hidup ini itu kata yang sangat bagus tadi, rendah hati. Rendah hati itu dari humility, kalau dirumus-rumus, diurut sampai kepada humus. Humus itu subur. Kalau dalam bahasa Jawa itu bisa menerima segalanya, bahasa Jawanya, ini orang Jawa, jembar segarane. Jadi hatinya itu seluas samudra. Bisa menerima apa saja. Sing apik yo iso, sing elek yo iso, sing setengah apik, setengah elek, sing kacau pun bisa. Luas samudra dan tidak rame.
kalau kolam kecil itu ada batu atau kayu yang jatuh, itu wah akan terdengar ropyak dan ribut. Namun ketika samudra ada pesawat jatuh ya gerbang, yes. Langsung tenang lagi. Nah, karena apa? Karena sudah bisa menerima hidupnya, menerima pilihannya, klik. Bahwa hidupku ya ini. Bahwa hidup itu ada suka duka, ada untung malang, ada sehat sakit. Bahwa akan ada duka, ono sing ra seneng, ono sing sengit. Ya inilah hidup. Enggak khawatir lagi. Rendah hati, bisa menerima. Dan rendah hati itu menempatkan diri di bawah. Enggak ada samudra kok di awan-awan, enggak ada ya. Samudra itu selalu di bawah. Bisa menerima segalanya. Dan kalau bisa menerima segalanya, pasti kemudian bisa mengampuni. Oh, ada dia yang tidak suka dengan aku. Ya saya bisa menerima, bahkan bisa mengampuni. Oh, ada dia yang sering menjelek-jelekkan aku. Aku bisa menerima. Ya karena aku sudah menerima segalanya. Dan hidupnya tidak ditentukan oleh pendapat, omongan orang lain. Bahkan dirinya akan lebih senang kalau orang lain yang membenci itu bisa kucintai. Seperti Petrus yang tidak setia tetap dicintai oleh Tuhan. Nah, mungkin ada satu angkatan yang sangat klik atau setengah klik. Lalu dengan komunitas yang lain bisa klik, setengah klik atau tidak klik, namun bisa menerima, tetap bisa menerima. Tidak bingung lagi. Ya inilah hidup. Jembar segarane, hatinya seluas samudra. Nah, kalau hatinya seluas kolam ikan, itu mudah galau, mudah bingung, khawatir. Nah, semoga sungguh-sungguh semakin menuju pesta emas, para suster ini makin seluas samudra hatinya. Sehingga diutus A, diutus B, diutus C, dijodohkan dengan teman yang di sini, pindah ke sini, no problem. Nggak masalah. Karena hatiku seluas samudra. Bisa menerima apapun. Yang baik, aku juga senang. Yang mungkin kurang baik, aku juga senang. Bahkan bisa memberi umpan yang sebaliknya. Seperti Tuhan Yesus toh, ketika diludahi, ditendang, apa yang dilakukan? Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Malah mendoakan. Nah ini keutamaan yang level karismatik. Karisma. Di mana kita diejek, direndahkan, malah mendoakan. Kalau kita sudah pernah, itu level karisma. Jadi kehadirannya itu menggema. Dia tidak ngomong apa-apa. Ini level kalau istilah kata itu kardinal. Artinya kardinal itu bagaimana keutamaan hidup sudah mulai terinternalisasi. Dia hadir, dia datang tanpa berkata-kata, sudah membawa sukacita. Jadi enggak ngomong apa-apa. Dan ini pernah saya alami. Kemarin belum lama om saya 40 tahun pernikahan di Jakarta. Lalu yang Ekaristi yang memimpin itu Romo Kardinal. Romo Kardinal waktu itu diminta untuk homili. Enggak. Boten kerso. Lalu ketika di upacara pesta diminta untuk sambutan. Enggak kerso. Jadi selama dia Ekaristi sampai selesai upacara itu tidak ada kata-kata langsung dari Romo Kardinal itu. Namun kehadirannya sudah membawa
sukacita tanpa ngomong. Tanpa memberikan peneguhan, tanpa memberikan inspirasi, tanpa apa. Ini level karisma. Di mana nilai-nilai kehidupan, optimis, rendah hati, keadilan, ini tidak lagi di luar, namun sudah hatinya seluas samudra, sudah diterima, lalu dia hadir untuk sesamanya. Maka pribadi-pribadi seperti ini mampu untuk memutarbalikkan. Artinya memutarbalikkan itu ketika suasananya itu mungkin kurang damai, kurang sejuk, dia hadir tanpa berkata-kata, suasana berubah. Karena vibrasinya itu luar biasa. Karena pikirannya, hatinya itu sama, pikiran hatinya itu sama. Dan kehendaknya itu kehendak baik terus. Nah, ini menuju pesta emas. Nah, ini para suster akan menuju ke sana. Internalisasi nilai-nilai kongregasi, nilai-nilai injili. Wah, nanti kehadirannya itu begitu tenang, begitu damai, begitu sejuk dalam situasi apapun. Nah, semoga kita boleh mengarah ke sana. Sehingga kehadiran kita itu boleh menjadi berkat. Meskipun kita seperti Petrus yang tidak setia, yang kadang menyangkal, yang kadang manut sendiri kehendak sendiri. Namun kita terarah sehingga nanti pelan-pelan kita boleh menjadi pribadi yang hatinya seluas samudra, sehingga kehadiran kita sungguh kehadiran yang menyejukkan, kehadiran yang menggembirakan, bahkan tanpa berkata-kata. Dan semoga para suster yang sudah 27 tahun membiara ini dimampukan hadir di tempat tugas perutusannya dengan hati seluas samudra. Sehingga para suster sendiri akan bahagia, dan salah satu tanda kita bahagia, orang di sekitar kita mampu bahagia melihat kehadiran kita. Bahkan kita buat mereka bahagia. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.